Islamidina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ismiati Hasan, mahasiswa semester 4, program studi akuntansi. Di sini saya sudah tidak berpanjang lebar lagi. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas materi yang diberikan dari dosen saya yang bernama Pak Irman Mamulati SE AK MSA. Judul yang diberikan kepada saya yaitu Sistem Informasi, Manajemen dan juga Strategi. Jadi itu judul yang diberikan kepada saya. Di dalam judul tersebut terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Yang kedua, pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Dan yang ketiga yaitu penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Di sini saya akan membahas satu persatu dari 3 subpokok tersebut. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Organisasi dalam perspektif teknis dapat diartikan sebagai struktur sosial yang bersumber dari lingkungan, di mana sumber tersebut kemudian diproses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Organisasi memproses inputan yang berasal dari lingkungan yang merupakan faktor produksi utama menjadi produk dan jasa melalui proses produksi. Sedangkan sistem informasi yaitu sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan juga teknologi. Informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran, berupa informasi guna mencapai sarana yang diinginkan oleh organisasi. Dalam organisasi dan sistem informasi terdapat juga strategi bisnis organisasi, di mana di dalamnya ada aturan dan prosedur yang ada dalam sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut, begitu pula sebaliknya. Perubahan yang terjadi pada strategi bisnis, aturan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi harus mampu diikuti dengan perubahan pada perangkat lunak, perangkat keras, basis data, dan telekomunikasi yang mendukung sebuah sistem informasi. Sistem informasi dalam sebuah organisasi juga dapat dijadikan batasan pada organisasi karena apa yang diinginkan oleh organisasi sangat tergantung pada sistem informasi yang dijalankan di dalamnya. Selanjutnya, sistem informasi pada suatu organisasi yaitu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Sistem informasi organisasi diterapkan pada area-area bisnis perusahaan untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan dan juga mencegah masalah. Area bisnis perusahaan menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem informasi transaksi ditambah dari sumber-sumber lainnya. Itu penjelasan dari subpokok pertama. Selanjutnya kita ke subpokok kedua, yaitu pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis. Pengaruh sistem informasi pada organisasi dan bisnis yaitu teknologi sistem informasi banyak dimanfaatkan bagi pengguna yang sangat berpengaruh terhadap jalannya suatu organisasi atau dalam perusahaan. Teknologi sistem informasi dalam organisasi bisnis menjadi arti penting berkaitan dengan ketepatan waktu dan kebenaran penyediaan informasi yang dibutuhkan pemakai, di mana informasi yang mendukung banyak faktor bagi sistem informasi itu sendiri yang mencerminkan dari kepuasan user sebagai pengguna sistem informasi tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi informasi, di mana teknologi informasi dalam organisasi akan membantu penyediaan informasi dalam pengambilan keputusan seorang manajer dalam suatu perusahaan dengan cepat. Sistem informasi tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja individual dalam organisasi bisnis yang pastinya juga akan meningkatkan kerja organisasi, di mana teknologi sistem informasi saat ini memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen dalam pengevaluasian, di mana evaluasi tersebut berguna dalam membantu tercapainya keberhasilan atas perkembangan sistem informasi sehingga sistem informasi memiliki dampak bagi organisasi.
Ada juga beberapa dampak sistem informasi bagi perusahaan. Yang pertama yaitu meratakan organisasi, di mana riset tentang perilaku menghasilkan teori bahwa teknologi informasi memfasilitasi pemerataan hierarki dalam suatu perusahaan dengan memperluas distribusi informasi guna memberdayakan karyawan di level bawah dan meningkatkan efisien manajemen. Jangkauan kontrol manajemen menjadi semakin luas, memungkinkan manajer tingkat atas untuk mengontrol dan mengelola lebih banyak karyawan dengan cakupan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu mendorong organisasi menggunakan pemberdayaan dalam menyelesaikan tugas-tugas, di mana sekelompok profesional berkumpul dalam jangka waktu yang singkat untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Dan juga internet dan organisasi, di mana internet memiliki dampak yang sangat penting bagi hubungan di mana banyak perusahaan dan entitas. Ikon internet meningkatkan aksesibilitas, penyimpanan dan distribusi informasi dan pengetahuan untuk organisasi. Selanjutnya yaitu mengubah biaya modal dan biaya informasi yang bersifat relatif atau tidak langsung atau tergantung kondisi tertentu ketika biaya teknologi informasi menurun, di mana dia akan menggantikan tenaga kerja manusia yang secara historis selalu meningkatkan seiring waktu. Ketika biaya teknologi informasi menurun, ia juga akan menggantikan beberapa bentuk modal seperti geong dan mesin yang biasanya mahal. Jadi itu pokok pembahasan kedua. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pokok pembahasan ketiga, yaitu penggunaan sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Di mana keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan lainnya untuk meningkatkan value atau nilai perusahaan baik dalam hal peningkatan laba maupun citra perusahaan, yang dimana keunggulan tersebut dipergunakan untuk kompetitif dengan baik. Dan juga dalam upaya pencapaian keunggulan kompetitif, perusahaan harus menghadapi tantangan bahkan tekanan internal maupun eksternal perusahaan. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana mengefektifkan potensi sumber daya yang ada, bisa melalui peningkatan kualitas produk dan layanan kepada pelanggan maupun melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu kompetisi merupakan karakteristik positif dalam bisnis, di mana persaingan sehat adalah pendukung majunya suatu pasar. Persaingan ini mendorong upaya untuk mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar. Oleh karena itu diperlukan kemampuan kompetitif yang signifikan pada berbagai bagian dari perusahaan. Hal ini ditujukan untuk menjaga bisnis terhadap ancaman dari perusahaan lainnya. Selanjutnya, sistem informasi dalam mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Bisa dari pemotongan biaya produksi bisnis, penyebaran informasi dalam hal promosi dan sebagainya. Selanjutnya, di mana perusahaan dapat mengadopsi strategi kompetitif sistem informasi untuk membentuk keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu mengunci pelanggan atau pemasok dengan meningkatkan hubungan dan membangun hubungan melalui pelanggan atau mitra manajemen hubungan sistem atau aplikasi. Yang kedua yaitu mengalihkan biaya melalui eksternet dan software berbayar sehingga pelanggan suatu perusahaan atau pemasok enggan untuk membayar biaya dalam waktu, uang, usaha, dan menanggung ketidaknyamanan ini beralih ke perusahaan lain. Yang ketiga yaitu meningkatkan penahan untuk pembukuan melalui peningkatan operasi atau mengoptimalkan struktur organisasi dengan meningkatkan jumlah atau kompleksitas teknologi yang dibutuhkan. Jadi itu presentasi atau pembahasan dari 3 subpokok tersebut. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.